Halo teman-teman para penjelajah galaksi, apa kabar nih kalian semua? Semoga masih bisa menemukan planet-planet yang baru-baru nih ya. Jadi setelah dua video kemarin yang saya tentang membahas planet Atata 3 dan bangsa Kubulus, sesuai dengan janji saya bakal bikin 5 fakta uniknya nih ya. Dan seperti biasa, jika kalian suka sama channel saya, silahkan pecahkan saja tombol subrek yang merah itu ya. Plus siapkan cemilan ringan dan minuman ringan biar seru dong nontonnya. Kita lanjut. Ya, jadi yang seperti yang kita tahu di nomor 1 itu, bangsa Kubulus ini adalah bangsa penakluk atau bangsa conqueror pada masa sekarang ini, atau bisa jadi adalah bangsa yang salah satu dari bangsa yang terkuat dari bangsa penakluk zaman-zaman sekarang itu loh, kayak Kapten Vargoba ataupun Grakakus ataupun yang lain-lain lah, kayak ya pokoknya itulah. Ya, bisa dilihat dari armada mereka yang sungguh mematikan ataupun ya banyak sekali lah intinya. Dan juga ya tidak main-main lah, bukan kaleng-kaleng cuy armadanya. Apalagi dengan power sfera yang mereka sudah kumpulkan dari yang power sfera lari tersebut, itu pun juga sudah cukup untuk menghancurkan sebuah planet ataupun ya intinya lah menaklukkan sebuah planet ataupun ya intinya sudah banyak lah intinya sangat berbahaya sih kalau dibiarkan begitu saja. Sfera adalah robot berteknologi tinggi yang mengandungi kuasa-kuasa yang hebat. Menjadi rebutan ramai, Power Sfera telah lari dan Nah, fakta unik yang kedua itu, bangsa Kubulus itu ternyata yang menciptakan Power Sfera. Yap, betul banget, itu sudah bisa kita lihat dari pembahasan video saya sebelumnya, yang mana para ilmuwan bangsa Kubulus itulah sendiri yang menciptakan Power Sfera di lab Power Sfera yang berada di Pulau Terapung di planet Atata 3 nih. Dan juga mereka masih mencari maklumat atau informasi sebelum mereka menciptakan power sfera baru ya. Jadinya intinya harus ke planet ini dulu dan menganalisa dulu. Setelah itu barulah menciptakan sebuah power sfera yang intinya dengan kekuatan yang hebat-hebat. Dan juga mereka pastinya juga menciptakan generasi-generasi baru kayak Ochobot ataupun ya yang lainnya lah. Itulah power sfera. Nah, kalau fakta unik yang ketiga itu, bangsa Kubulus memiliki sejarah yang bisa dibilang buruk-buruk juga sih ya. Jadi seperti yang kita tahu, dahulu kala itu bangsa Kubulus ini diserang sama bangsa alien jahat lainnya, yang mana bangsa alien jahat tersebut itu seperti bangsa Kubulus zaman sekarang lah. Itu bangsa conqueror pada masanya, seperti ya bangsa Kubulus sekarang ini. Ya, jadi itulah sebabnya mengapa dulu bangsa Kubulus ini mengalami kemusnahan bangsa ataupun krisis ya pada masa penjajahan tersebut ya. Jadi sekiranya alien ini bisa kita sebut sebagai penjajah yang ingin menaklukkan bangsa Kubulus ini. Ya, dahulu juga nih armada bangsa Kubulus nggak kayak sekarang ini yang sudah sangat kuat ya. Dulu mereka masih culun-culun aja. Setelah itu mereka juga tidak bersedia menerima ancaman seperti itu ya. Jadi kurang siap lah untuk menghadapi ancaman besar seperti itulah. Nah, kalau yang keempat itu, bangsa Kubulus ini berambisi untuk menguasai seluruh galaksi nih dengan power sfera atau kekuatan-kekuatan mereka nih ya. Jadi ambisinya terhadap kekuatan dari power sfera untuk menaklukkan sebuah galaksi ya. Jadinya setelah adanya power sfera dan kemajuan teknologi yang lebih, itu bangsa Kubulus itu jadi tamak dan gila akan kuasa ya. Jadi istilahnya serakah gitu ya, kayak bangsa yang menjajah mereka dulu itu loh ya. Jadi dengan adanya gitu, bangsa Kubulus ini sekarang tidak bisa dibiarkan ya. Meskipun dulu mereka adalah bangsa yang baik, tapi sekarang mereka sudah berubah ya, tidak seperti dulu lagi ya.
Jadi mungkin ini ada hubungannya dengan masa lalu mereka yang buruk itulah, yang diserang lah. Nah, kalau tadi udah ada masa lalu yang buruk, sekarang kita bahas aja nih ya yang terakhir. Itu ada masa lalu yang pastinya ada dong yang bahagia. Ya, jadi yang terakhir itu kita akan bahas tentang yang bahagianya ya. Sebelum jadi bangsa penakluk atau conqueror kayak sekarang itu, dulunya bangsa Kubulus ini adalah bangsa yang baik ternyata. Ya, jadi dulu mereka hidup berdampingan dengan power sfera ataupun membantu planet-planet lain dengan power sfera yang mereka miliki. Contohnya kayak planet Kadruax ini ya, yang dulunya gersang, setelah itu dibantu oleh bangsa Kubulus untuk menghijaukan planet Kadruax ini ya, yang makanya kita lihat di Boboiboy Galaxy musim 2 isu 8 sampai 9 itu ya, planet Kadruax itu ya hijau, nggak kayak datanya dulu ya gersang. Ya, jadi kayaknya bangsa Kubulus ini punya dua pihak, yaitu ada pihak yang baik kayak Kokochi ataupun ada pihak yang jahat seperti Borara. Entahlah, kalau Adudu mungkin netral-netral aja sih, pilihnya yang bisa menang aja ya intinya dalam film Boboiboy ini ya. Ya, jadi netral. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu nih untuk pembahasan saya kali ini tentang planet Atata 3 dan bangsa Kubulus ya. Ya, jadi bagi kalian yang pengen tahu asal-usul atau pembahasan lengkap tentang bangsa Kubulus ini, silahkan cek video saya sebelumnya. Itu silahkan ketik aja di halaman channel, atau enggak tinggal klik link yang ada di deskripsi atau enggak pojok kanan layar atas ini ya. Sudah saya taruh ya, disitulah intinya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka Boboiboy, karena video ini sangat seru ya pembahasannya juga ya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan kata yang menyakitkan hati kalian ataupun yang lain, dan kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Goodbye.